Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinacek ing sapa lamun lara wong iku gampang gone antuk sombong. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, moduk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan ujung pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Kenapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Ya, di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram, paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, paman. Tidakkah paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-669 ini, dengan para pemain, Arya sebagai Gelung Keling, Aris sebagai Saung Songo, Siska sebagai Galuh Titis, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Jumali sebagai Wedung, Amrizal sebagai siswa, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ajar, Gelung Keling dan anak gadisnya terkejut mendengar laporan itu. Keduanya segera bergegas menuju ke halaman. Nampak di sana, beberapa orang siswa sedang menggotong tubuh Wedung yang terluka. Ki Ajar merasa heran karena yang mengantarkan Wedung yang terluka itu hanya seorang bocah. Wedung yang tidak sadarkan diri itu digotong beramai-ramai. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi. Selamat pagi, anak kecil. Kau siapa? Namaku Badrawati, Paman. Aku mengantarkan Paman Wedung yang terluka. Iya ya. Aku ucapkan terima kasih atas kebaikan hatimu. Tapi di manakah kau menemukan muridku ini? Kami semalam berada di sekitar Candi Swambara Budura. Ketika melihat seorang lelaki berkuda, diburu-buru oleh 3 penunggang kuda yang lain. Ketika kami kemudian mengikutinya, yang kami temukan Paman Wedung yang tergeletak dengan anak panah menancap di punggungnya. Untung seorang pamanku, maksudku Paman Lare Angon, berhasil menolongnya. Paman Lare Angon memerintahkan kepadaku untuk mengantarkan Paman Wedung kemari. Aku harus mengucapkan banyak terima kasih, anak kecil. Terima kasih. Maaf, Paman. Meski aku anak kecil, tolong Paman jangan menggunakan panggilan seperti itu. Silakan panggil aku dengan namaku. Ya. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepadamu, Badrawati. Karena kau telah menolong salah seorang siswaku. Tetapi sebenarnya masih ada seorang lagi siswaku yang harus ditolong. Katakan, ke arah mana 3 penunggang kuda itu? Yang Paman maksud tentu Saung Songo. Kau tahu? Kau tahu bagaimana nasibnya, Badrawati? Sebelum pingsan lagi, Paman Wedung sempat bercerita tentang sebuah tempat yang bernama Pajarakan. Pajarakan? Jauh sekali. Tempat itu memang jauh. Demikian juga dengan Swambara Budura. Semalam, aku terus berkuda tanpa berhenti menuju ke tempat ini. Bagaimana, Ayah? Kita harus menolongnya. Semoga saja Wondogeni dan yang lainnya itu tidak menjadi gila dan membunuh calon suamimu. Bagaimana dengan Kakang Saung Songo, Ayah? Aku menyarankan kepada Paman Gelung Keling dan Bibi Galuh Titis untuk tidak perlu ke sana. Kenapa? Paman Lare Angon telah berbagi tugas kepadaku. Aku bertugas mendahului ke padepokan ini, sedang Paman Lare Angon yang harus menolong seseorang di Pajarakan itu. Jarak perjalanan kami memang agak jauh. Hingga barangkali tengah hari nanti Paman Lare Angon datang dan membawa kabar. Aku sarankan kepada Paman dan Bibi sebaiknya segera merawat Paman Wedung. Ia banyak kehilangan darah. Dengan cekatan, para siswa merawat Wedung yang mulai siuman. Wajahnya sangat pucat karena luka yang menjamah punggungnya memang cukup dalam. Galuh Titis dan ayahnya berbicara di sudut pendopo. Mereka berbicara berbisik-bisik. Badrawati yang mampu mendengarkan percakapan itu melalui aji Sabta Pangrungu hanya tersenyum-senyum.
Bagaimana ayah? Apakah kita penuhi saran bocah itu? Kita tidak perlu menyusul karena ada seseorang yang bernama Lare Angon yang telah berusaha menolongnya. Sebaiknya kita tetap terus berangkat menuju ke pejarakan itu. Yang bernama Lare Angon itu belum tentu sanggup menolong Sawung Songo. Iya ayah, aku juga baru saja berpikir demikian. Akan tetapi sebaiknya kita tanyai Wedung lebih dulu. Nampaknya dia sudah siuman. Kakang Wedung, Iya. bagaimana keadaanmu kakang? Aku agak lebih enak. Tapi punggungku terasa kejang dan perih sekali. Menilik lukamu. Anak panah yang menembus punggungmu menancap cukup dalam, Wedung. Dan nampaknya kau telah mendapatkan perawatan yang agak aneh dan mengagumkan. Siapa yang melakukannya, Wedung? Bocah bernama Badrawati, Guru. Bocah itu? Benar, Guru. Nampaknya ia bukan bocah sembarangan. Ia bocah luar biasa. Pamannya yang bernama Lare Angon sedang berusaha menolong Sawung Songo, Guru. Katakan sekali lagi dengan kejernihan hati, Wedung. Benarkah bocah itu yang membantu merawat lukamu? Aku mengatakan yang sebenarnya, Guru. Hanya orang yang berilmu sangat tinggi yang mampu melakukan hal ini. Dia masih bocah. Ia memang mempunyai keanehan, Guru. Apa, Wedung? Bocah itu memiliki sebuah raja. Dia memiliki sebuah raja. Pamannya yang bernama Lare Angon itu juga memiliki sebuah raja di telapak tangannya, Guru. Raja. Benar, Guru. Bocah itu menunjukkan raja itu padamu. Iya, Guru. Di tangan kiri berwujud tatapan mata. Bukan. Raja itu berada di tangan kanan dan tidak berwujud tatapan mata. Mereka menyebutnya Kalacakra. Jagat Dewa Batara. Bagaimana ayah? Jika benar apa yang dikatakan Wedung, kita tidak perlu menyusul ke pajarakan. Kita temui lagi bocah itu, Titis. Baik ayah. Bagaimana ayah? Bocah itu tidur, Nduk. Candi Swambara Budura jauh sekali di sebelah barat. Dan ia berkuda sejauh itu membawa Kakang Wedung. Pasti saja perjalanan yang meletihkan dan merepotkan. Tentu saja ia kecapean ayah dan tertidur, mungkin karena mengantuk. Sebaiknya kita bangunkan bocah itu. Suruh dia tidur di sebuah bilik. Jangan ayah, jika ia dibangunkan, barangkali malah tidak bisa tidur lagi. Mari kita mendekat. Aku ingin melihat apakah di telapak tangannya memang benar terdapat sebuah raja. Baik ayah. Bagaimana ayah? Di tangan bocah itu benar terdapat sebuah raja.
Raja itulah yang disebut Raja Kalacakra. Oh, heran. Aku tidak habis mengerti. Mengapa harus seorang bocah yang memilikinya? Kita kedatangan tamu orang terhormat, Galutitis. Bocah itu tentu menjadi bagian dari beberapa orang pemilik raja serupa yang pernah diceritakan Bapak Brahmana Lokawe. Lalu? Kedatangannya tentu saja sangat menarik perhatian. Lalu, bagaimana dengan Kakang Sawung Songo, Ayah? Aku menduga bocah itu berbicara bersungguh-sungguh. Kelihatannya yang berbicara hanyalah seorang bocah. Akan tetapi dia tentu mempunyai kelebihan dari orang lain. Termasuk soal Sawung Songo. Benar apa yang dikatakannya. Kita tidak perlu menyusul ke Pajarakan. Kita tunggu saja kedatangannya. Ya, aku kira pamannya yang bernama Lareangon itu tentu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Wondogeni dan Pawoko serta Lembu Lamatan tentu tidak akan mempunyai arti apa-apa. Tetapi aku sangat gelisah, Ayah. Kita tunggu sampai tengah hari. Maka demikianlah, sang waktu kemudian memang terus bergerak. Matahari merambat naik. Tak seorang pun para cantrik atau para siswa padepokan Sekar Jati itu yang mengganggu Badrawati yang tidur lelap. Mereka memandangi dari kejauhan dengan menggeleng-gelengkan kepala. Galuh Titis yang merasa gelisah, ada kalanya mendekati bocah itu dan memperhatikan dengan bersandar dinding. Suasana di padepokan itu pecah oleh datangnya seekor kuda yang berderap. Ada apa? Kau melaporkan sesuatu? Ada 2 orang penunggang kuda, serta 2 ekor kuda tanpa penunggang. Yang seorang kelihatannya Sawung Songo. Kakang Sawung Songo berkuda? Ya, nampaknya dia tidak apa-apa. Cepat kau beritahu Ayah. Aku gunakan kudamu. Aku akan menjemput mereka. Kisanaka yang bernama Lareangon. Benar, Paman. Aku Lareangon. Lare berarti bocah. Angon menggembala. Iya, aku hanya bocah penggembala. Dan Paman tentu yang bernama Gelung Keling, bukan? Menilik rambut Paman yang digelung kekelingan. Benar. Aku Gelung Keling. Aku pimpinan perguruan padepokan Sekar Jati ini. Tentu Badrawati telah sampai di sini? Iya, dia kecapaian berkuda. Dia sekarang sedang tidur. Itu. Dasar bocah nakal. Kami tidak berani membangunkan. Kasihan. Bagaimana keadaanmu, Sawung Songo? Sebagaimana Bapak Guru lihat, seperti inilah keadaanku. Aku tidak menyangka jika Wondogeni akan sanggup melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti itu. Perbuatan yang aku tidak pernah membayangkan di antara muridku akan ada yang berani melakukannya. Namun kemudian aku sadar
bahwa mereka tetaplah manusia biasa. Adalah manusiawi dan lumrah jika manusia melakukan kesalahan. Kesalahan adalah merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Bagaimana dengan mereka? Aku tidak tahu, Guru. Kisanak tentu yang paling mengetahui. Sebelumnya, aku terpaksa minta maaf kepada Paman. Kenapa? Karena aku terpaksa menghapus kemampuan kanuragan mereka. Kisanak Lareangon membunuh mereka? Tidak sampai membunuh mereka, Paman. Aku hanya menghapus kemampuan mereka agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang. Terima kasih, Kisanak Lareangon. Terima kasih karena Kisanak telah melakukannya. Jika aku tentu tidak mempunyai kesanggupan untuk melakukan hal itu. Karena mungkin aku masih menyimpan rasa iba kepada mereka. Dan aku menemukan benda ini, Paman. Aku serahkan kepada Paman. Terima kasih. Terima kasih, anak muda. Kitab ini adalah benda yang paling berharga yang dimiliki perguruan Sekarjati atau Kembang Jati. Merupakan sebuah aib dan bencana bagi kami jika kitab ini hilang. Namun Kisanak telah menemukan dan menyerahkan kembali kepada kami. Galuh Titis. Iya, Ayah. Beritahu para endang di belakang. Suruh mereka menyiapkan jamuan. Baik, Ayah. Ternyata Lareangon juga tidak berniat membangunkan Badrawati yang tertidur di amben di tepi pendopo. Lareangon hanya tersenyum melihat ulah Badrawati yang tidak peduli dan tidur di sembarang tempat tanpa merasa sungkan pada tuan rumah. Bagaimana rasanya tubuhmu, Kakang Sawung Songo? Apakah bentuk wajahku berubah? Iya, berubah sama sekali. Mereka menghajarku hingga babak belur seperti ini. Terutama Wondo Geni. Ia sangat dendam kepadaku. Aku merasa telah terlepas dari hisapan pintu kematian. Ya. Untunglah Kisanak Lareangon itu muncul dan memberikan pertolongan kepadaku. Jika tidak... Galuh Titis mencoba menyentuh pipi Sawung Songo yang membengkak kebiru-biruan. Dada gadis itu mengombak serasa ingin ikut merasakan apa yang disandang kekasihnya itu. Galuh Titis kemudian menjatuhkan diri, dan Sawung Songo memeluknya dengan lekat dan erat. Wondo Geni benar-benar telah kepanjingan demit. Ia telah mata gelap dan tidak melihat apapun kecuali gemuruh dendamnya kepadaku. Mereka menghajarku hingga babak belur seperti ini.
Terutama Kakang Wondogeni. Ia sangat dendam kepadaku. Aku merasa telah berada di depan pintu gerbang kematian. Tapi, ya, untunglah. Kisana Klareangon itu muncul dan memberikan pertolongan kepadaku. Jika tidak, entah bagaimana nasibku. Jika tidak, aku akan sangat kehilangan Kakang. Memang mengerikan setelah aku membayangkan kehilangan Kakang Sawung Songo. Ini menjadi sebuah pelajaran bagiku, Titis. Sebuah pelajaran yang sangat berharga. Apa yang Kakang maksudkan? Aku harus berlatih semakin keras, agar aku tidak gampang dikalahkan orang lain. Iya, selama ini aku kurang berusaha melatih diri. Ketika aku dengan mudah dipecundangi oleh Wondogeni, terbukalah mataku. Bahwa aku tidak boleh bermalas-malasan. Aku harus bekerja keras. Itu bagus, Kakang. Menurutku, Kakang memang harus berlatih dengan lebih keras. Jika Kakang mempunyai kemampuan yang tinggi, Kakang bukan saja mampu melindungi diri sendiri, akan tetapi juga melindungiku, Kakang. Gara-gara perbuatan Kakang Wondogeni, untuk apa aku memanggil dengan sebutan Kakang kepada Wondogeni sekeparat itu? Gara-gara Wondogeni, perkawinan kita yang seharusnya berlangsung menjadi kalang kabut dan kacau balau. Untung saja pesta perkawinan itu tidak mengundang sama sekali orang-orang dari luar Padepokan dan hanya melibatkan serta diketahui oleh keluarga perguruan saja, Kakang. Galuh Titis, perkawinan itu hanyalah tertunda. Tertunda tidak berarti gagal. Oh ya, bagaimana dengan Wedung? Ya, meski wajahnya tidak babak belur seperti Kakang, akan tetapi lukanya mungkin malah lebih parah dari Kakang. Menurut ayah, ia nyaris mati. Namun seseorang telah menolongnya dengan sebuah cara yang aneh, Kakang. Cara apa, serta di mana letak keanehannya, aku tidak tahu. Mungkin hanya ayah saja yang bisa melihatnya. Bagaimana? Bagaimana sebenarnya lukanya? Sebuah anak panah telah menyengat punggungnya, cukup dalam. Jika anak panah itu mengenai jantung atau hati... Kasihan. Kalau Kakang akan menengoknya, ayo, aku tuntun. Rasanya aku masih mampu berjalan tanpa dituntun, Galuh Titis. Aku yang ingin menuntunmu, Kakang. Ayolah. Galuh Titis kemudian segera menuntun calon suaminya menuju ke bilik di mana Wedung beristirahat. Sawung Songo benar-benar merasa terharu melihat pengorbanan sahabatnya itu yang nyaris mati dalam usaha menolong dirinya. Sawung Songo menyentuh tangan Wedung. Mata yang terpejam itu pun kemudian terbuka. Bagaimana keadaanmu, Wedung? Tidak lebih baik dari keadaanmu, Songo. Wah, wajahmu sedemikian berantakan, Sawung Songo. Wondogeni memukuliku, menendangiku, dan menghajarku hingga babak belur. Namun rupanya kau sendiri mengalami hal yang lebih membahayakan jiwa daripada aku. Keadaanmu yang demikian itu karena kau bermaksud menolongku, Wedung, untuk berkorban kepadaku. Kau nyaris mati. Tetapi ternyata tidak, bukan? Jika tidak ditolong oleh pemuda bernama Badrawati itu,
Barangkali aku sudah diadili oleh para dewa di langit. Dan karena semasa aku masih hidup banyak membuat dosa, menyebabkan aku kemudian dimasak di kawah candra di muka. Kau tidak bisa duduk? Aduh, sakit sekali. Rasanya sangat ngilu untuk bergerak sedikit saja. Anak panah itu begitu derasnya menghunjam ke punggungku. Aku tersentak dan jatuh berguling-guling, menyebabkan anak panah itu semakin dalam menyengat dadaku. Si keparat itu tertawa-tawa gembira. Apa yang kemudian mereka lakukan kepadamu? Mereka meloncat turun dari kuda. Untunglah... Untunglah bagaimana? Aku berpura-pura mati. Mula-mula nafasku kubuat tersengal-sengal. Lalu sebuah tarikan nafas yang terakhir disertai kepala yang terkulai, menyebabkan mereka mengira aku sudah mati. Pintar juga kau. Lalu bagaimana? Aku benar-benar dalam keadaan sekarat. Anak panah yang menyengat punggung itu membuatku benar-benar lumpuh dan tidak berkutik. Aku kemudian tidak sadarkan diri. Dan ketika aku siuman, aku melihat seorang bocah yang sedang menempelkan tangannya ke punggungku. Dari tangannya mengalir sesuatu yang sulit aku ceritakan, kecuali hanya bisa aku rasakan. Oh iya, bagaimana dengan Wondogeni dan kawan-kawannya? Kisanak yang bernama Lare Angon yang menolongku telah melumpuhkannya. Oh. Ilmu kanuragan mereka telah dihapus sama sekali. Jika kau bertemu Wondogeni, Lembu Lamatan, dan Pawoko, mereka sekarang bukan orang yang berbahaya lagi. Hanya dengan sebuah sentuhan kecil saja, kau akan sanggup membuat tubuh mereka terjengkal. Dan bagaimana dengan kitab? Jangan cemaskan soal kitab, Kakang Wedung. Kitab itu telah kembali kepada ayah. Syukurlah jika demikian. Demikianlah, sang waktu terus bergerak tergelincir dari pusat siang. Lare Angon yang beristirahat dengan duduk berangin-angin itu nampak berpikir keras. Serasa ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Tak jauh di depannya, Badrawati masih tidur dengan lelapnya di atas balai-balai bambu yang terletak di sudut pendopo padepokan. Barangkali Kisanak juga ingin beristirahat. Terima kasih, Paman. Aku tidak merasa mengantuk. Semilir angin yang sejuk ini sangat menyenangkan. Ya, biarlah aku duduk-duduk di sini saja dahulu, sambil menunggu Badrawati. Barangkali ada lalat yang hinggap di tubuhnya. Kalau begitu baiklah. Silakan Kisanak Lare Angon bersantai saja. Meski sebenarnya ada sebuah hal yang penting yang akan aku bicarakan dengan Kisanak. Namun rasanya tidak pada tempatnya jika aku langsung menyampaikan. Silakan saja, Paman Gelung Keling. Dengan senang hati aku akan mendengarnya. Akan tetapi sebaiknya nanti saja, anak mas.
Jika anak Ngger Badrawati itu sudah bangun, baru kita bicarakan bersama. Nah, anak mas, silakan beristirahat. Karena aku harus mengerjakan sesuatu. Silakan, Paman. Telah cukup lama aku pergi, meninggalkan Padepokan Dandang Kandaga. Dan waktu yang diberikan Kameswara itu semakin menipis. Justru di saat waktu semakin tipis seperti ini, jejak pemilik Raja Mata Ketiga itu mulai aku temukan. Sejak semalam, ada sesuatu yang membuatku cemas dan gelisah. Akan tetapi, tetap saja aku tidak bisa menemukan apa penyebab kegelisahanku itu. Oh, iya, sebaiknya Badrawati segera aku bangunkan. Kami tidak boleh berlama-lama tanpa melakukan sesuatu. Badrawati, bangun. Apa? Ada apa? Bangunlah. Oh, Paman sudah datang. Aku tahu kalau kau sebenarnya sudah tahu bahwa aku sudah datang. Jangan berpura-pura belum tahu. Huh? Paman berhasil menyelamatkan anak menantu Ki Gelung Keling itu. Iya. Lalu? Tiba-tiba baru saja aku berpikir bahwa waktu yang diberikan Kameswara kepada kita hampir habis. Kita tidak boleh membuang waktu sia-sia. Kita sudah lama pergi. Tapi baru sekarang kita mendapatkan titik terang yang kita cari itu, Paman. Meski baru sebuah jejak yang samar-samar. Paman sudah mengorek keterangan dari Ki Gelung Keling? Belum. Mengapa Paman belum melakukannya? Kita lakukan bersama-sama. Nampaknya Ki Gelung Keling itu juga memang bermaksud membicarakan sesuatu. Ia menunggumu bangun, barulah hal itu akan dibicarakannya. Apakah mataku terlihat merah, Paman? Kenapa? Aku merasa masih ngantuk sekali. Kau ini. Sudah, kalau memang masih sangat mengantuk, tidur saja kembali. Biarlah, aku akan pergi meninggalkanmu di sini. Geli rasanya melihat Paman merajuk. Ayolah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayah memanggilku? Duduklah. Soal apa, Ayah? Ayah berkeputusan sebaiknya upacara perkawinanmu dengan kakangmu ditunda beberapa hari. Aku sependapat, Ayah. Aku juga berpikir demikian. Kasihan Kakang Sawung Songo, wajahnya tidak keruan. Dan ada kemungkinan malam nanti ayah akan pergi. Kemana? Dengar Galuh Titis. Para tamu kita itu adalah orang-orang yang memiliki Raja Kalacakra. Kau ingat apa yang diceritakan Bapak Brahmana Lokawe
ketika dulu sempat singgah ke tempat ini. Iya. Ingat bukan? Iya, Ayah. Aku ingat. 2 orang di antaranya sekarang berada di rumah kita. Keberadaan mereka tentu berurusan dengan Panji Saprang. Panji Saprang yang telah menyebabkan kematian pamanmu, Haryo Panular. Ayah bersama-sama dengan kedua orang itu akan mendatangi orang yang ayah ceritakan memiliki Raja Mata di telapak tangan itu. Mungkin. Aku ikut ayah. Aku tidak mengizinkan kalau Titis. Sayang sekali jika ayah keberatan. Aku tidak menghendaki sesuatu terjadi pada dirimu. Sebaliknya ayah, aku yang berada di rumah dan ayah tinggalkan, aku akan gelisah memikirkan ayah. Tidak perlu kau gelisahkan aku, Titis. Bersama kedua orang itu, nampaknya keadaan akan berbeda dengan ketika ayah bersama pamanmu Haryo Panular dulu, ketika berurusan dengan Panji Saprang. Apakah ayah mengira mereka itu mempunyai kemampuan yang tinggi? Perhitungan ayah demikian, Titis. Ia masih bocah, ayah. Nanti akan aku usahakan sebuah cara agar mereka mau mempertontonkan kemampuannya pada kita. Bahwa pemuda yang bernama Lare Angon itu mampu mengalahkan Wondogeni, Lamatan, dan Pawoko. Tentu bukan pemuda sembarangan. Apalagi kemampuan menghapus kanuragan. Jelas bukan ilmu sembarangan, Titis. Baiklah ayah, jika memang itu yang ayah kehendaki. Perintahkan kepada Cantrik untuk mengisi jambangan Pakiwan. Kalau perlu sebelum diisi, jambangan Pakiwan itu harus dibersihkan lebih dulu. Wah, ayah begitu menghormati mereka. Mereka bukan orang sembarangan, Dok. Maka demikianlah, ketika matahari agak doyong ke arah barat, Badrawati dan Lare Angon diundang untuk berbicara di ruangan khusus yang terletak di bangunan induk. Ruangan khusus itu ternyata ruangan sanggar kanuragan. Badrawati menebarkan pandangannya menjelajahi segenap sudut ruangan khusus itu. Perhatiannya tiba-tiba tertuju kepada sejuntai cambuk yang dipajang di dinding. Karah yang mengkilat-kilat nampak menghiasi ujungnya. Anak mas berdua. Aku mengundang anak mas berdua di tempat ini adalah untuk membicarakan sebuah hal yang sangat penting. Yang nampaknya juga sangat penting bagi anak mas. Anak mas berdua nampaknya memiliki sebuah raja yang terletak di tangan kanan masing-masing. Raja yang tentu mempunyai makna dan bukan sembarangan raja. Nah, aku ingin mengatakan kepada anak mas bahwa beberapa hari yang lalu kami telah bertemu dengan orang yang juga memiliki sebuah raja. Akan tetapi bukan raja sejenis yang anak mas miliki. Sebenarnya lah, Paman, kami berdua telah mendengar hal itu dari Wedung yang terluka. Itulah sebabnya kami berdua datang ke tempat ini. Sebelumnya, selama berhari-hari dan berhitung bulan, kami telah menempuh perjalanan jauh untuk mencarinya. Tapi baru sekarang kami menemukan jejak, meski masih samar-samar. Di manakah orang ketiga itu berada, Paman? Orang ketiga?
Golongan mereka yang memiliki raja berwujud tatapan mata itu ada 3, Paman. Golongan kami yang memiliki raja Kalacakra ada 5. 2 di antara mereka sudah kami ketahui. Yang ketiga lah yang belum. Di mana Raja Trinetra yang ketiga itu berada, Paman Gelung? Dia membuat sarang di 2 tempat. Yang pertama di sebuah pulau kecil, Nusa Kambangan. Padrawati dan Lare Angon terkejut. Lare Angon yang mempunyai pengalaman cukup luas merasa pernah mendengar sebuah pulau yang bernama Nusa Kambangan. Pulau yang konon menjadi sarang dari berbagai macam hantu. Nah, apa yang akan dilakukan Padrawati dan Lare Angon? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.